Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita. Dan kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang menarik banget. Visualisasi bangsa yang bisa menggugah rasa cinta tanah air lewat kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu luas banget, mulai dari tradisi sampai nilai-nilai yang bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi gimana sih cara kita bikin itu relatable buat anak muda sekarang? Nggak cuma teori, tapi benar-benar bikin bangga sama Indonesia. Untuk ngebahas ini, ada dua teman ngobrol kita, Dena dan Syafa, yang sehari-harinya bekerja sebagai penjaga tahanan. Hai Dena, hai Syafa. Hai Armanda, Hai, senang sekali ya bisa ikut ngobrol kali ini, apalagi tema ini deket banget sama keseharian kita. iya nih nggak sabar bakalan sharing gimana cara kita nggunain kearifan lokal itu di era eh, modern seperti sekarang. Wah, seru nih. Aku penasaran. Sebagai penjaga tahanan, pasti kalian punya perspektif unik soal gimana nilai-nilai lokal ini bisa berperan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam konteks seperti di dalam lapas dan rutan. Menurut kalian, kenapa kearifan lokal itu penting banget buat dijadikan pondasi dalam visualisasi bangsa bernegara? Menurutku, kearifan lokal itu ibarat kompas buat kita. Nilai-nilai yang ada di dalamnya bisa bikin kita lebih menghargai hidup, lebih bijaksana dalam bersikap, bahkan di tempat yang nggak mudah kayak di rutan ataupun lapas. Salah satu contohnya itu gotong royong, yang bukan cuma soal kerjasama bareng-bareng, tapi juga gimana kita saling bantu dan menghargai satu sama lain. Di rutan atau lapas, nilai-nilai kayak gitu bisa bikin kehidupan jadi lebih harmonis, bahkan di lingkungan yang penuh tantangan. Bener banget tuh yang dibilang Dena, kearifan lokal tuh kan bisa kita aplikasiin di mana saja sih sebenarnya, termasuk di tempat kerja kita, di lapas ataupun rutan. Nah, di lapas kita sering nih ketemu sama WBP dengan latar belakang yang berbeda-beda kan tentunya. Nah, kalau kita bisa membawa nilai kearifan lokal, kayak rasa hormat terhadap orang lain atau filosofi keseimbangan dalam hidup, itu tuh bisa ngebantu menciptakan suasana yang lebih kondusif loh. Dan ini tuh nggak bisa cuman berguna di lapas sih, bisa juga diterapin di kehidupan sehari-hari kita. Wah, nggak kepikiran sih. Jadi kearifan lokal itu nggak cuma soal tradisi, tapi lebih ke nilai-nilai yang ada di hidup masyarakat. Siapa? Kalau dari sisi visual, gimana caranya kamu mengangkat kearifan lokal biar lebih bisa diterima sama anak muda? Oh, biasanya sih aku coba kayak ngangkat elemen-elemen visual dari budaya lokal yang masih relevan sih. Kayak kita tuh buat pendekatan yang lebih modern dan menarik. Misalnya kayak motif-motif tradisional itu kayak batik, ukiran kayu. Nah, itu bisa kita kreasiin jadi lebih minimalis dan kontemporer gitu. Jadi anak muda tuh kayak nggak ngerasa cepat bosan atau ngerasa itu tuh terlalu kuno, tapi kita minimalisnya bentuknya menjadi lebih minimalis ataupun kontemporer tanpa menghilangkan nilai filosofis yang ada di motif-motif tersebut. Nah, misalnya juga bisa kita lihat kita misalkan di motif batik parang yang melambangkan kekuatan dan semangat juang. Nah, itu bisa kita adaptasi jadi desain berupa poster ataupun merchandise yang kekinian gitu yang membuat anak muda tertarik terhadap motif-motif tersebut. Dan menurutku itu berhasil loh. Aku lihat banyak anak muda sekarang mulai sadar dan bangga pakai produk yang mengangkat budaya lokal. Mereka mungkin ya nggak tahu detail filosofinya, tapi lewat visualisasi modern mereka jadi penasaran dan akhirnya belajar lebih dalam soal budayanya sendiri. Bener banget. Nah, menurut kalian, gimana caranya biar kearifan lokal nggak cuma jadi sesuatu yang indah secara visual, tapi juga bikin orang benar-benar merasa terhubung dengan nilai-nilainya? Menurutku caranya itu dengan ngasih konteks. Misalnya kayak di rutan atau lapas, kita sering ajarin nih narapidana tentang nilai gotong royong, kesabaran, dan rasa syukur melalui kegiatan yang berbasis kearifan lokal. Ini nggak cuma bikin mereka sibuk, tapi juga bikin mereka sadar bahwa
Nilai-nilai ini relevan buat kehidupan mereka setelah keluar dari lapas ataupun rutan. Jadi kalau kita bisa kasih contoh nyata, gimana kearifan lokal itu bisa membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, pasti lebih banyak yang merasa terhubung. Setuju banget sih sama Dena. Kita bisa juga bikin contoh lain, misalnya tuh kayak gotong royong. Nah, itu kita bisa angkat dalam bentuk karya seni ataupun pembuatan poster lah di tembok lapas ataupun rutan yang menggambarkan bahwa gotong royong itu pentingnya kerjasama dan saling bantu antar WBP di dalam lapas ataupun rutan. Dengan cara ini, visualisasinya tuh nggak cuman enak untuk dilihat saja, tapi juga bisa memberikan pesan yang kuat dan mengenai kebersamaan ataupun toleransi antar WBP di lingkungan lapas maupun rutan. Nah, itu tuh bisa jadi pengingat juga buat siapa aja yang melihatnya, bukan untuk hanya WBP saja gitu, bisa untuk pengunjung gitu, pengunjung ataupun sekaligus para pegawai di lapas ataupun rutan. Keren sih. Aku jadi mikir, sebenarnya banyak banget nilai-nilai lokal yang masih bisa diaplikasikan di era modern ini. Menurut kalian, gimana cara kita menyadarkan generasi muda soal pentingnya kearifan lokal tanpa kesan menggurui? Yang paling penting itu adalah nyampeinnya lewat cara yang mereka suka. Misalnya nih kayak anak-anak muda sekarang kan suka lewat sosial media. Kita bisa tuh buat mereka buat video-video pendek tentang cerita rakyat atau filosofi lokal yang dikemas menarik. Atau juga bisa bikin challenge yang ngajak mereka buat eksplor budaya lokal di sekitar mereka. Dengan cara yang santai dan seru, mereka jadi lebih tertarik tanpa merasa dipaksa. Iya, bener. Sekarang kan semuanya udah serba visual. Nah, jadi kita bisa nih manfaatin kayak platform seperti Instagram ataupun TikTok buat bikin konten-konten ringan yang bisa menggabungkan elemen-elemen budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, bisa dalam bentuk animasi, ilustrasi, bahkan foto yang eye-catching gitulah. Yang penting kita tunjukin bahwa kearifan lokal itu tuh bukan sesuatu yang kaku atau jadul gitu, tapi sesuatu yang bisa kita banggakan dimanapun dan kapanpun. Masuk akal sih. Jadi ini bukan soal menampilkan kearifan lokal secara tradisional, tapi lebih ke gimana kita membangun nilai-nilai itu jadi sesuatu yang lebih relate dan keren di mata anak muda sekarang. Betul Benar. kali, dan harapannya semakin banyak orang yang sadar bahwa kearifan lokal itu bukan cuma warisan, tapi juga panduan buat masa depan. Buat kita yang kerja di rutan atau lapas nih, ini juga penting buat ngajarin narapidana atau tahanan soal nilai-nilai yang bisa mereka bawa keluar nantinya. Setuju, karena bagaimanapun visualisasi bangsa lewat kearifan lokal itu adalah cara kita buat terus menghidupkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air enggak sih? Bahkan di lingkungan yang penuh tantangan kayak lapas sama rutan gitu. Wah, obrolan hari ini benar-benar membuka mata jadinya ya. Jadi kalau kita bicara soal visualisasi bangsa dan mengugah rasa cinta tanah air, kuncinya ada pada kearifan lokal yang selama ini mungkin terlupakan. Jadi lewat percakapan kita Benar-benar. dengan Dena dan Syafa, kita bisa lihat bahwa kearifan lokal bukan cuma soal budaya dan tradisi, tapi juga soal nilai-nilai kehidupan yang relevan buat kita sekarang. Syafa tadi bilang bahwa visualisasinya itu bisa lewat karya seni yang modern, lewat desain yang relatable buat anak muda. Ini bikin kita sadar kalau cara penyampaian yang kreatif bisa banget jadi jembatan antara tradisi dan generasi baru. Nggak harus selalu tradisional, Benar. tapi tetap menjadi filosofi dan esensinya. Sementara Dena tadi bilang menekankan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, saling menghargai, dan harmoni dalam kehidupan sebenarnya bisa diterapkan di mana aja, bahkan di lingkungan lapas dan rutan sekalipun. Kita juga belajar bahwa jika nilai-nilai ini dihidupkan lewat contoh nyata, orang akan merasa lebih terhubung, nggak cuma sebatas teori atau sejarah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengemas dan menyampaikan kearifan lokal ini. Bukan dengan cara yang kaku atau menggurui, tapi melalui pendekatan yang modern, kreatif, dan personal. Dengan begitu nilai-nilai tersebut bisa relevan lagi.
Bukan hanya buat kita yang udah mengenalnya, tapi juga generasi muda yang mungkin baru pertama kali ini menyadarinya. Iya, setuju banget sih. Ya kan? Ini makasih banyak buat Dena dan Syafa serta semua yang udah dengerin episode ini. Jangan lupa terus explore dan cintai kearifan lokal di sekitar kita, karena di situ ada identitas dan kekuatan bangsa kita. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Salam cinta tanah air. Salam cinta tanah air. Dah, Sampai jumpa. ketemu. Bye. Bye.